Salam, selamat pagi, anak Kaleb Level. Apa kabar? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya kita bisa belajar kembali di hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bapa di sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk belajar. Dan saat ini kami akan memulai pembelajaran ini. Mohon Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami bisa memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu setiap beribadah kepada Tuhan. Itu bisa dilihat di dalam pelajaran 11, ya, halaman 135, 36 dan seterusnya. Ya, setia beribadah, ya. Bentar ya. Oke. Setia beribadah kepada Tuhan, ya, di pelajaran 11. Nah, sebelum kita memahami apa yang dimaksud, ya, setia beribadah, ya, kita harus memahami dulu pengertiannya. Di dalam Perjanjian Lama itu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu to serve, yang artinya melayani atau beribadah. Ya, kita bisa melihat dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Ya, beribadah itu bisa diartikan sebagai melayani atau beribadah. Ya, coba perhatikan Yosua 24 ayat 15. Ya, Yosua 24 ayat 15. Dikatakan di sana, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, itu dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru itu to worship, atau yang berarti menyembah, ya. Menyembah, arti beribadah dalam Perjanjian Baru itu menyembah. Coba perhatikan Matius 15 ayat 9, ya, 15 ayat 9 Matius, dikatakan di sana, percuma mereka beribadah, ya, kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, beribadah yang dimaksud di sini adalah menyembah. Kemudian arti lainnya adalah berpusat kepada Allah, ya, atau bisa dilihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6, ya. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-6, ya. Coba perhatikan, di sana dikatakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. Memberi keuntungan besar. Nah, dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan atau dapat kita ambil suatu konklusi bahwa ibadah dalam pengertian iman Kristiani adalah suatu ritual keagamaan
tempat seseorang menyembah Allah, Khalik langit dan bumi, dalam Tuhan Yesus Kristus, baik secara pribadi maupun secara berjemaat dalam perkumpulan raya atau kelompok. Jadi ibadah itu tidak hanya suatu seremonial atau kegiatan yang dilakukan, tetapi itu merupakan suatu tempat, ya, tempat dalam pengertian suatu wadah kita, ya, kalau kita beribadah, suatu tempat bagi kita untuk menyembah Tuhan, ya. Coba misalkan kalau ke gereja, ya, kalau kita ke gereja, ya, itu merupakan suatu tempat bagi kita, suatu tempat mengadu istilahnya, ya, suatu tempat menyembah, suatu tempat memuliakan Tuhan. Coba kalau misalkan contoh, ya, sahabat kalian, ya, kalian punya sahabat, ya. Sahabat kita itu seringkali kita mengatakan sahabat saya sebagai tempat untuk saya curhat, begitu, ya. Nah, maka juga tempat dalam pengertian di sini bukan suatu gedung, bukan itu, ya, tapi suatu tempat yang kita maksudkan di sini adalah tempat kita untuk menyampaikan sesuatu. Demikian juga ibadah, satu tempat bagi kita untuk menyembah Tuhan. Nah, kehidupan dalam kesalehan yang dinyatakan, yang kedua, ya, arti dalam iman Kristen, kesalehan yang dinyatakan dengan sikap perbuatan baik secara etis dan moral bagi sesama, seperti kebenaran dan kejujuran, serta menyatakan kasih Kristus dengan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ibadah ini harus didasarkan pada hidup yang saleh, ya. Harus didasarkan pada hidup yang saleh. Jangan berpikir bahwa ketika kita beribadah tetapi kita tidak menyertakan dengan kehidupan yang saleh atau kudus. Maka seperti yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya kepada bangsa Israel, aku jijik melihat penyembahanmu, aku jijik melihat korbanmu, karena tanganmu penuh dengan darah. Artinya bahwa bangsa Israel penuh dengan dosa, tetapi mereka datang di hadapan Tuhan. Maka bagi Tuhan itu tidak berguna ibadah yang seperti itu, tidak didasarkan pada kekudusan hidup, ya. Maka dengan itu ibadah dalam pengertian Kristiani adalah ada kehidupan yang saleh, ya. Kehidupan yang saleh itu bagaimana kita bisa melihatnya? Terlihat dalam perbuatan, terlihat dalam sikap, terlihat dalam perilaku kita, kejujuran kita, kasih kita, ya, kepedulian kita terhadap sesama, terlihat dari situ. Kalau kita betul-betul memang kita beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang yang beribadah tetapi kehidupannya ya gitu-gitu aja, begitu, ya, tidak berubah. Bahkan ada orang yang sering kita lihat, ya, misalkan habis ini sekarang mereka beribadah, tetapi setelah ibadah nanti entah mereka melakukan perilaku yang tidak baik. Misalkan kalau pernah terlihat itu di kampung, ada pulang ke gereja, habis itu mereka ke tempat, ke warung minum tua, ya, di situ, dan habis itu berkelahi setelah itu. Kemudian ada juga yang pulang ke gereja, setelah pulang dari gereja dia langsung pergi untuk main judi. Nah, itu bukan ibadah yang sesungguhnya, ya. Anak-anak juga sering demikian, kan, habis ibadah langsung disuruh orang tua, misalkan ketika di rumah, tetapi tidak mau, justru melawan orang tua. Itu tidak baik, itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Jadi kegiatan pelayanan bagi ketiga, ini nomor 3, ya, kegiatan pelayanan bagi Tuhan, tempat seseorang secara sadar mau melayani Allah sebagai hamba atau pelayannya karena ia telah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Jadi ibadah merupakan suatu tempat bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, bukan berarti di dalam pengertian ini seseorang harus menjadi pendeta, harus pelayanan yang dimaksud di sini harus di mimbar, tidak. Tetapi pelayanan yang dimaksud di sini adalah bisa saja, ya, atau termasuk ketika kita
mengambil persembahan misalkan, membersihkan gereja misalkan, atau melakukan hal-hal yang lain lah ya. Contohnya kalau di remaja ya, kita memimpin pujian, kita bermain musik, kita membersihkan gereja, membereskan tempat kita ibadah dan segala macam. Itu adalah hal-hal yang merupakan pelayanan bagi Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu karena kita harus melakukan itu, maka Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang percaya. Tujuannya adalah supaya talenta itu dikorbankan bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya bahwa Tuhan memberikan talenta kepada kita seperti bisa bermain musik, bisa mengerjakan sesuatu yang kreatif. Tujuannya adalah apa? Supaya orang lain bisa terbangun imannya, bisa bertumbuh imannya. Lalu ketika imannya sudah bertumbuh, tujuannya akibatnya adalah mereka bisa memuliakan Kristus, meninggikan Tuhan. Ya, maka pelayanan yang berikutnya yang dimaksud di sini adalah kita terlibat dan peduli terhadap lingkungan kita. Ya, jadi inilah arti ibadah dalam pengertian iman Kristiani, yaitu suatu tempat bagi kita untuk menyembah Tuhan. Kemudian ibadah harus disertai dengan kesalehan, dan ketiga adalah ibadah dalam pengertian iman Kristiani adalah pelayanan atau menjadi hamba ya bagi sesama dan bagi Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya bagi kita, kenapa kita harus beribadah? Ada 5 alasan yang dinyatakan di dalam bagian ini. Ibadah harus kita lakukan karena itu merupakan satu kehendak Allah. Allah menghendaki kita untuk beribadah. Coba perhatikan nanti di Amsal pasal 12 ya, Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Ya, Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Coba perhatikan di sana dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, ya, ini alasan yang bagi kita, artinya tidak mendustai Tuhan, ya, tidak mendustai itu mendustai Tuhan dan tidak juga mendustai sesama. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, ya. Maka dengan itu kita harus setia, ya, harus setia kepada Allah yang telah menebus kita. Yaitu dengan cara apa? Kita melayani Dia, beribadah kepada Dia. Nah, kemudian kenapa kita harus beribadah? Yang kedua, supaya kita bisa melihat kasih Allah, kesetiaannya bagi kita. Setiap manusia mempunyai persoalan, setiap manusia mempunyai masalah, ya. Kalian pasti mempunyai suatu masalah dalam kehidupan kalian. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mempunyai masalah. Maka dengan itu, di dalam masalah yang kita hadapi, seringkali banyak orang yang gagal melihat cara Tuhan bekerja untuk menolong mereka. Maka dengan itu, dengan kesetiaan beribadah, maka kita melihat cara Tuhan bisa memimpin kita dan setia kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kita harus beribadah? Supaya kita bisa menghasilkan upah yang kekal. Ya, kita menghasilkan upah yang kekal kepada Tuhan. Artinya bahwa dengan kita beribadah, ya, itu merupakan suatu sikap yang menunjukkan bahwa kita itu sudah taat sama Tuhan dan sudah merasakan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang beribadah, ya jelas bahwa dia akan mengalami upah yang diberikan Allah. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 nanti bisa kalian baca ya. Kemudian sebagai bentuk ucapan syukur kita,
Kenapa kita beribadah? Kita mengucap syukur karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kehebatan kita, ya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kasih Allah yang sangat besar bagi kita, maka Dia mengasihi kita dan Dia memberikan keselamatan bagi kita. Lalu pertanyaannya bagi kita, ketika hal itu diberikan oleh Allah, maka otomatis kita pasti akan mengucap syukur. Coba kalau seandainya seseorang memberikan sesuatu kepada kita, ya pasti kita berterima kasih sama dia. Kemudian kenapa kita harus beribadah? Supaya sikap sosial kita bisa terbangun dengan baik. Ya, coba kalau misalkan kita punya masalah, ya punya pergumulan, maka kita merasa bahwa bukan hanya kita yang ada di sana. Ada orang-orang yang menolong kita, ada orang-orang yang membantu kita untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, inilah 5 alasan kenapa kita harus beribadah. Maka tidak boleh kita meninggalkan ibadah. Tidak boleh kita melalaikan ibadah. Karena Allah menghendaki kita untuk beribadah, dan melalui ibadah kita bisa, yang kedua, kita bisa melihat kasih setia Allah, dan yang ketiga, ada upah bagi orang-orang yang beribadah, dan keempat adalah kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat ibadah kita, dan yang kelima adalah bisa membangun sikap sosial kita dengan baik. Maka dengan itu kita harus beribadah kepada Tuhan. Sebagai remaja Kristen, alangkah indahnya jika kita hidup beribadah kepada Tuhan. Maka dengan itu teacher berharap bahwa kita ya tidak menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah kita masing-masing. Demikian materi kita hari ini. Mari kita berdoa, dan kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanya melalui grup atau bisa chat pribadi. Mari kita berdoa ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini Tuhan, dan ajar kami untuk selalu setia beribadah menyembah Engkau, supaya kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami jika ada banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam semua, Tuhan Yesus memberkati.